Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yorda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding program dan juga nanti akan mendemonstrasikan hasil dari coding program tersebut terkait dengan aplikasi diskon. Teman-teman sudah nggak sabar kan ya? Kalau begitu kita langsung masuk saja ke videonya. Baik teman-teman semua, kita telah masuk ke dalam aplikasi diskonnya. Mungkin saya awali saja dengan penjelasan terkait desainnya dulu ya. Di desain ini tuh dibagi menjadi dua tampilan. Ada bagian tampilan awal halaman utama untuk nantinya itu akan menuju ke halaman keduanya gitu. Bagian untuk menghitung diskonnya seperti itu ya. Baik, eh kita menjelaskan saja langsung gitu terkait dengan coding program dari tampilan halaman pertamanya dulu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu menonjol gitu ya. Hanya mungkin ditambah dengan background gitu ya. Backgroundnya berwarna seperti warna hijau kebiruan gitu ya, ditambah background. Kemudian juga di sini kan ada image view gitu ya. Jadi kayak logo dari aplikasi diskonnya gitu ya. Jadi biar lebih tampak menarik gitu ya. Kemudian ada tombol dari Go gitu kan. Nanti tombol ini itu akan menjadi sebagai penghubung gitu antara halaman pertama kemudian ke halaman kedua yang untuk menghitungnya seperti itu ya. Tombol Go, kemudian ini ada text view gitu ya. Text view untuk seperti copyrightnya gitu. Copyright dari aplikasi diskonnya. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan mengenai halaman utama, desain halaman utamanya gitu ya. Kita masuk saja langsung ke desain yang keduanya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu karena mungkin ada ketidaksesuaian dengan yang ditugaskan gitu kan. Kalau yang ditugaskan itu layoutnya itu seperti horizontal seperti ini kan ya. Untuk bagian yang misalkan di sini itu harga dan juga harga text view-nya dan juga edit text yang dari harganya itu harusnya itu seperti ini horizontal gitu. Namun sepertinya saya masih belum bisa menerapkannya seperti itu. Jadi pada saat saya menerapkannya masih kurang rapi gitu. Jadi saya membuat ide gitu, mengidekannya itu kita bikinnya itu vertikal saja seperti ini gitu ya. Jadi di sini itu orientationnya itu vertikal biar nanti udah terurut, udah linear layout, kemudian orientationnya vertikal, jadi terurut ke bawah terus begitu ya. Kemudian di sini ada text view dari harganya ya. Kemudian di bawah text view harganya ada edit textnya untuk mengisi nominal yang nanti menjadi harganya berapa. Kemudian ada text view dari diskon juga ya. Dalam dalam persentase nantinya diskonnya itu. Kemudian ada edit text dari diskonnya. Nanti diskonnya itu berapa? Kita masukin di edit text ini gitu. Misalkan diskonnya itu 50%, maka tinggal tulis 50 aja karena udah dalam persentase gitu. Jadi nggak usah pakai simbol persen lagi, tidak usah, tinggal langsung aja ketik angkanya berapa untuk diskonnya. Kemudian ada tombol hitung diskon. Nah, di hitung diskon ini pada saat kita setelah mengisi edit text dari harga dan juga diskon, pada saat kita klik tombol hitung diskonnya, maka nanti akan muncul di bawah sini di edit text potongan harga dan juga di edit text harga setelah diskon gitu ya. Ini kedua tampilannya sebenarnya hampir sama, cuman beda kata-katanya saja gitu ya. Kemudian ada tombol exit gitu ya untuk keluar dari aplikasinya.
Untuk halaman tampilan kedua mungkin seperti ini saja. Kita mungkin akan langsung masuk ke bagian codingannya, algoritma dari aplikasi diskon ini. Oke, kita akan masuk dulu pada codingan dari halaman pertama. Jadi logikanya seperti ini. Pada saat user atau kita sendiri gitu ya mengklik tombol go, maka nanti akan langsung terhubung ke halaman kedua gitu kan ya. Nah itu sebenarnya nggak terlalu rumit gitu ya. Kita hanya membutuhkan seperti ininya dulu ya. Kita perlu mengkaitkan button 1 itu dengan ID yang akan menjadi penghubung antara halaman 1 dan halaman kedua gitu ya. Kita deklarasikan gitu ya button btn1 untuk nama variabelnya, kemudian cari ID yang sesuai dengan ini ID go ini, yaitu ID-nya namanya ID go gitu kan ya. Kita tulis gitu. Kemudian kita langsung actionnya seperti apa gitu kan ya. Actionnya itu pada saat diklik langsung pindah ke halaman kedua seperti itu ya. Jadi secara bahasanya itu algoritmanya itu button 1 pada saat diklik, di setnya itu diklik gitu kan ya, dia akan pindah ke codingan yang kedua, nanti masuk ke algoritma kedua, dan juga tampilannya juga akan pindah ke tampilan yang kedua seperti itu ya. Nah ini untuk men-trigger aktivitas pindahnya, yaitu adalah start activity pindah gitu ya. Mungkin untuk codingan yang halaman pertama sekian. Kita akan lanjut ke codingan halaman kedua. Nah, di codingan halaman kedua ini kita perlu mengkaitkan dulu gitu ya. Kita harus mengkaitkan dulu si activity 2-nya ini, main activity 2-nya itu harus extend gitu ya. Extend app compat activity. Jadi biar nantinya itu biar bisa menjalankan sesuai dengan codingan yang akan ada di codingan yang kedua ini, halaman kedua gitu ya. Jangan lupa agar bisa men-trigger antara perpindahan dari halaman 1 dan halaman kedua, di Android manifestnya ini kita isikan gitu ya. Isikan ini activity Android name main activity 2. Nantinya itu si halaman satunya itu bisa berpindah pada saat diklik gitu ya, tombol go-nya berpindah ke halaman kedua. Seperti itu ya. Jadi udah bisa pindah gitu. Udah bisa pindah halaman. Baik, kita kembali lagi ke codingan untuk halaman yang kedua. Di sini kita itu harus kayak tadi, seperti yang awal tadi, mendeklarasikan atau mengkaitkan dulu seperti text view, kemudian ada edit text, kemudian ada buttonnya. Kita kaitkan dulu ya codingan ininya itu dengan tampilannya gitu kan ya. Kemudian kita langsung masuk ke ini, masuk ke set on click listener untuk button yang kedua nih di sini ya. Nah sampai sini. Nah, ini sama logikanya dengan button yang satu di halaman pertama. Jadi seperti pada saat kita mengklik tombol button yang kedua itu adalah button hitung diskon, dia itu akan men-trigger gitu ya, men-trigger codingan algoritma yang ada di dalamnya. Seperti kita itu harus men-set dulu, kita harus nge-parsing dulu antara dari integer kemudian ke string dulu gitu ya. Soalnya kan nanti pada saat kita menginputkan nominalnya itu tuh dalam bentuk integer kan. Sedangkan di tampilan halaman
halaman keduanya itu tidak bisa menampilkan tipe data integer, maka kita harus parsing dulu menjadi string. Seperti itu ya. Nah, udah di stringin ya, kan ini udah di string. Kemudian kita masuk ke algoritmanya. Algoritma perhitungan dari diskon ini. Jadi, untuk algoritma hitung diskon, kita bisa membuat algoritma seperti ini. Jadi, algoritma hitung diskon sama dengan harganya itu sendiri, harga yang nanti diketikkan oleh user dikalikan dengan diskonnya berapa nanti gitu ya. Yang tersedianya itu berapa dibagi dengan 100. Nah, di sini itu kan sudah jelas banget gitu kan. Diskonnya itu sudah bentuk formatnya udah persen gitu. Jadi user tidak usah pada saat menginputkan diskonnya berapa, tidak usah pakai simbol persen lagi gitu kan, tinggal tulis angkanya doang gitu, karena di dalam algoritmanya sudah dirumuskan sedemikian rupa begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang di bawahnya, itu adalah harga setelah diskon. Rumus dari harga setelah diskon itu adalah ini seperti yang dituliskan ya, integer harga setelah diskon sama dengan harganya itu sendiri dikurangi dengan harga diskon. Nah, kayak gitu tadi untuk yang algoritma dari harga setelah diskon. Kita masuk langsung ke bagian sini. Nah, dari sini kita seperti masukkan ke dalam suatu variabel harga diskonnya dan juga harga setelah diskonnya ke string.valueOf gitu ya. Apa gitu yang di string.valueOf-nya gitu ya. Yaitu adalah harga diskonnya kemudian dengan harga setelah diskonnya gitu kan ya. Kemudian kita ini untuk menampilkannya nih. Untuk menampilkan dari ininya tadi hasil perhitungan harga diskon dan juga harga setelah diskonnya kita tampilkan ke variabel Y dan juga variabel Z. Untuk variabel Y itu sendiri itu merupakan edit text dari isian potongan harganya gitu kan ya. Kemudian untuk variabel Z itu merupakan isian untuk harga setelah diskonnya. Itu berupa text view ya di sininya. Ini tadi kita udah jelasin untuk menampilkan dari hasil harga diskon dan juga harga setelah diskon. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, ini kok apa gitu, codingan apa ini di bawah ini gitu kan ya. Nah, ini merupakan codingan untuk format rupiah. Jadi kita itu apabila user begitu ya mengisi mengisi harga, kemudian diskonnya, kemudian dihitung, dipencet, diklik gitu ya, diklik tombol hitung diskon, maka format harganya itu, format hasilnya itu berupa format rupiah gitu. Sudah ada titik-titiknya, misalkan Rp75.000 menjadi 75.000. Udah secara otomatis di-set di dalam algoritma coding ini gitu kan ya. Di sini tuh kayak seperti lokal Indo gitu. Ini tuh merupakan kita akan memformatkan rupiah. Format currency-nya itu rupiah yang ada di Indonesia gitu kan ya, rupiah gitu. Kemudian kita akan men-set dulu number format rupiahnya gitu kan. Jadi di sini ada macam-macam. Untuk yang di bagian kan di sini number format, kemudian ada format rupiah, ini nama variabelnya. Nah, di sini itu ada macam-macam. Di number format .get instance. Nah, ada juga number format .get currency instance. Kenapa saya nggak pakai currency? Supaya lebih terlihat nggak usah pakai ada rupiah gitu di depannya. Kalau untuk get instance itu langsung aja pakai titik seperti itu, jadi lebih simple mungkin ya gitu ya. Nah, hasil dari perhitungan tadi, format rupiah yang tadi kita tampilkan ke variabel Y dan juga variabel Z-nya yang sudah bentuknya itu format rupiah ya, tipe datanya double. Mungkin
dalam codingan, penjelasan coding, penjelasan dalaman programnya dari front end, back end, mungkin seperti itu. Kita akan langsung masuk ke dalam pendemonstrasian program aplikasi diskon ini. Oke, teman-teman sudah siap? Kita langsung melakukan demonstrasinya. Kita balik dulu ke halaman pertama. Kemudian kita running dulu di sini saya pakai emulator Pixel 4 XL API 30. Kita running ya. Nah, kita sudah masuk. Bentar, saya geser dulu aja ini jadi di sini ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi diskonnya gitu kan ya. Tadi algoritmanya seperti apa sih? Untuk di halaman pertama itu adalah pada saat kita mengklik go ini, button go, kita akan langsung ngedirect, kita langsung pindah ke halaman kedua. Kita coba ya, apakah berhasil? Kita klik button go. Oke, ini sudah masuk ke tampilan halaman kedua. Di halaman kedua ini kita melakukan operasi hitung diskon. Begitu ya. Kita misalkan akan memasukkan harga gitu ya. Harganya kita mungkin akan memasukkan misalkan 100.000. Nah, 100.000 gitu ya harganya itu. Kemudian kita isi diskonnya dalam persen ya. Dalam persen diskonnya misalkan 25 gitu kan ya. Nah, harganya 100.000, kemudian diskonnya itu adalah 25% gitu ya. Ini udah dalam bentuk persen ya, 25 ininya dalam bentuk persen gitu. Nah, logikanya seperti ini. Atau algoritmanya. Pada saat kita menghitung diskon ya, klik button hitung diskon, nanti secara otomatis akan langsung tampil hasilnya berapa di potongan harga dan juga harga setelah diskon. Namun dengan tambahan yaitu adalah format rupiah yang dari Get Instant tadi gitu ya. Jadi sudah ada titiknya gitu. Jadi untuk usernya itu jelas gitu. Nggak usah ini berapa sih gitu kan. Kalau nolnya banyak kan susah gitu untuk menentukan harganya berapa. Seperti itu ya. Kita coba apakah berhasil algoritmanya. Kita klik button hitung diskon. Kita back dulu. Nah, rupanya sudah terimplementasikan dengan lumayan baik. Bahwa di sini itu sudah ada potongan harganya itu 25.000 gitu kan ya. Ini sudah juga dengan format rupiahnya. Begitu pula dengan harga setelah diskonnya 75.000 beserta dengan format rupiahnya. Jadi sudah untuk user sendiri sudah paham dan mengerti secara langsung gitu. Bahwa berapa sih hasilnya setelah diskon gitu harganya gitu kan ya. Nah, namun terdapat beberapa kekurangan dalam aplikasi diskon ini bahwa saya masih belum bisa mengisikan algoritma untuk apabila kita misalkan gitu ya, ini itu 100.000 rupiah gitu ya harganya itu. Pada saat saya mengisi nolnya itu format rupiahnya masih belum terset dengan otomatis gitu. Saya masih gagal dalam merumuskan codingan itu gitu, algoritmanya. Kemudian kekurangan lain dari aplikasi ini itu adalah saya masih belum bisa mengexit gitu ya, melakukan logout dari aplikasi diskon ini gitu. Jadi tombol exit ini masih hanya sebagai pajangan. Saya masih belum bisa untuk menerapkan algoritma untuk exit dari program aplikasi diskonnya. Jadi apabila ingin exit, ya mungkin dengan cara terakhirnya itu adalah meng-close programnya secara eksternal gitu, nggak bisa internal. Mungkin seperti itu ya. Untuk pendemonstrasiannya cukup seperti ini gitu ya. Nggak terlalu rumit juga.
karena memang sederhana tampilannya dan juga algoritmanya juga nggak terlalu rumit. Demikianlah penjelasan mengenai kode program yang ada, kemudian juga pendemonstrasian gitu ya terkait aplikasi diskon. Mohon maaf apabila masih ada ketidaksesuaian yang ada pada aplikasi diskon yang saya buat gitu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya proyek yang ada terkait aplikasi-aplikasi yang akan dibuat di dalam Android Studio ini bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian untuk bagian aplikasi diskon ini. Saya Yorda pamit undur diri dan see you guys di next video.